Seorang pria bernama Junghwan memiliki seorang putri bernama Sua. Hari itu, Junghwan melihat putrinya sedang latihan dance untuk persiapan mengikuti audisi menari. Junghwan yang dulunya juga suka menari, kemudian memberikan beberapa tips kepada putrinya, dan berakhir dia diusir oleh putrinya. Junghwan juga memiliki kucing oren yang sedikit obesitas tapi gemoy. Saat sedang menonton TV, tiba-tiba saluran TV berubah menayangkan berita terkini dari pemerintah, di mana muncul sebuah virus varian yang membuat orang-orang menjadi agresif dan penyebarannya sangatlah cepat. Sayangnya berita itu tidak dilihat oleh Junghwan. Hari itu juga bertepatan dengan hari ulang tahun Sua. Mereka tidak lupa merayakannya dengan si nenek lewat video call. Junghwan yang sangat menyayangi anaknya juga memberikan Sua sebuah hadiah. Ketika Sua membukanya, dia pun tampak sangat senang mendapatkan sebuah headphone yang dia inginkan. Tapi saat melihat keluar kaca, dia melihat tetangga mereka seperti sedang menari dansa. Karena merasa itu hal yang lucu, dia kemudian memanggil ayahnya. Tapi sesuatu yang aneh mulai terjadi ketika si Bibi malah menggigit leher suaminya. Ternyata si Bibi telah terkena virus zombie. Zombie tersebut kemudian mulai berjalan ke arah mereka berdua. Mereka yang belum mengetahui berita terkini masih kebingungan dan malah bersembunyi di balik sofa. Sedangkan si zombie mulai memecahkan kaca menggunakan kepalanya. Dengan santainya, Junghwan malah memarahi si zombie karena telah memecahkan kaca rumahnya. Si zombie yang sempat terdiam akhirnya dibuat nyungsep di kolong sofa. Junghwan yang masih belum mengetahui apa yang terjadi mengajak putrinya keluar dari rumah. Tapi saat di luar mereka pun hanya bisa terdiam setelah melihat jika orang-orang sudah berubah menjadi zombie. Junghwan pun baru mendapatkan pesan darurat dari pemerintah. Setelah berpikir sejenak, dia mengajak putrinya untuk pergi ke rumah si nenek yang ada di pedesaan. Dan untuk bisa kabur dari para zombie, mereka malah punya ide untuk berpura-pura menjadi zombie. Sungguh ide yang geblek. Awalnya mereka sempat berhasil, tapi para zombie tetap mengejar mereka. Di tengah-tengah pelarian, sempat-sempatnya Sua malah terjatuh. Dan dari belakang, zombie nenek sudah siap menggigitnya. Melihat putrinya dalam bahaya, Junghwan langsung melindungi Sua yang membuat tangannya tergigit oleh zombie nenek. Tapi untungnya karena zombie itu adalah nenek-nenek, Junghwan pun masih selamat karena itu hanyalah gigi palsu. Selanjutnya mereka membutuhkan mobil agar bisa menuju ke rumah si nenek. Junghwan kemudian meminta putrinya untuk menunggu sedangkan dia akan berusaha menuju ke mobilnya. Dengan sedikit gocekan maut, akhirnya Junghwan berhasil masuk ke dalam mobil dan segera menyuruh putrinya untuk masuk. Junghwan yang sangat senang karena bisa lolos, tampaknya harus mendapatkan kesedihan setelah putrinya sendiri ternyata telah tergigit oleh zombie bocil ompong. Pelan-pelan Sua mulai kehilangan kesadarannya dan berubah menjadi zombie. Bahkan dia tidak mengenali ayahnya sendiri. Tentu saja kejadian ini adalah sebuah pukulan telak bagi Junghwan karena putri kesayangannya justru berubah menjadi zombie. Singkat waktu, akhirnya Junghwan tiba di rumah ibunya. Si nenek yang melihat putranya pulang langsung menanyakan keberadaan cucunya. Tentu saja Junghwan mencegah ibunya.
Hal itu justru membuat si nenek makin khawatir dengan cucunya. Tapi setelah melihat Suah mengacak-ngacak ruangan, si nenek pun menjadi marah. Suah yang ingin menyerang si nenek harus mendapatkan pukulan maut yang membuatnya trauma dan takut pada si nenek. Untuk berjaga-jaga, Suah kemudian diikat dan dipakaikan masker. Dia pun terlihat sangat takut pada si nenek. Jungwon kemudian mencoba melihat berita yang ada di TV. Dari sana, Pak Menteri menyuruh agar orang-orang yang masih selamat tidak melakukan kontak fisik dengan orang yang terinfeksi untuk mencegah virus ini menyebar lebih luas. Keesokan harinya, Jungwon membawa Suah ke rumah sakit dengan harapan jika virusnya bisa disembuhkan. Tapi saat dia masuk ke dalam, dia melihat jika para tentara tidak segan-segan menghabisi orang-orang yang terinfeksi sesuai arahan dari pemerintah. Melihat itu, Jungwon yang sangat menyayangi anaknya tentu saja tidak akan sanggup melihat putrinya dihabisi. Dia pun langsung keluar dan pergi dari sana. Di rumah, mereka mendengarkan pengumuman dari pemerintah untuk segera melapor jika warga melihat adanya zombie. Dan bagi orang-orang yang menyembunyikan keberadaan zombie akan dianggap sebagai penjahat. Mendengar hal itu, Jungwon memutuskan untuk menghabisi putrinya dengan tangannya sendiri. Tapi saat akan melakukan aksinya, sebagai seorang ayah, dia pun kembali mengingat momen-momen kebersamaan mereka yang membuat dia tidak sanggup melakukannya. Melihat putranya tidak sanggup, si nenek kemudian mengambil alih. Zombie Suah langsung merasa jiper saat melihat si nenek akan memukulnya lagi. Itu pun membuatnya berusaha dengan keras melepaskan ikatannya. Selagi Jungwon berdebat dengan ibunya, zombie Suah sudah berhasil kabur dari sana. Dan mereka baru sadar setelah si kucing memberitahu mereka. Mereka yang panik jika warga mengetahui Suah adalah zombie langsung mencari keberadaannya. Kemudian Jungwon mengingat suatu tempat yang mungkin dituju oleh Suah. Ternyata sesuai dugaan Jungwon, Suah berada di tempat tersebut. Dia pun menyadari sesuatu jika Suah masih memiliki sedikit ingatannya, karena tempat itu adalah tempat bermain Suah bersama ibunya saat dia masih kecil. Untuk memastikan hal itu, Jungwon kemudian memutar lagu kesukaan Suah yang digunakan saat dia latihan menari. Dan benar saja, meskipun gerakannya terlihat seperti tarian zombie, Suah masih memiliki ingatannya tersebut. Sambil menahan air matanya, Jungwon pun sangat yakin jika putrinya masih hidup. Malam harinya, Jungwon melihat tayangan di ponsel. Dari situ dikatakan jika berhasil mengembalikan ingatan dari orang yang terinfeksi, hal itu bisa melemahkan virusnya. Si nenek kemudian mencoba memberikan nasi telur kesukaan Suah. Tentu saja dia yang menjadi zombie tidak menyukainya dan justru tertarik dengan usus. Dari luar, teman Jungwon yang bernama Dongbae datang berkunjung. Tentu saja melihat kedatangannya membuat mereka berdua panik. 이정환 아까 네 봤어요? Setelah melihat mata Suah yang berubah, Dongbae pun menjadi sangat kaget dan langsung ingin melaporkan hal tersebut kepada pemerintah. Tentu saja Jungwon langsung mencegahnya dan mengatakan jika Suah masih hidup dan memiliki sedikit ingatannya. Dia berusaha memberitahu Dongbae, jika mereka berhasil merangsang ingatannya kembali, maka virusnya bisa dilemahkan. Dia mengajak Dongbae untuk membantunya melatih Suah. 할 수 있다 포기 못한다. Di rumah, harga diri zombie benar-benar dijatuhkan oleh si nenek setelah dia mengeramasi rambutnya Suah.
Jungwan yang baru pulang melihat jika Sua sedang tertidur. 내일 아침 Pagi harinya, Dongbae sudah berada di depan rumah. Jungwan yang berpikir jika Dongbae tetap akan melaporkan Sua pada pemerintah, akhirnya kembali merasa senang setelah Dongbae mengatakan jika dia akan membantunya melatih Sua, karena itulah gunanya teman. Akhirnya pelatihan Sua pun dimulai. Pertama, Jungwan melatih Sua agar tidak menggigit orang lain. Kemudian Jungwan melatih Sua untuk mengedipkan matanya. Tapi si nenek mengatakan Sua mengedipkan matanya karena menganggap Jungwan adalah mangsanya. Mereka pun terus melanjutkan pelatihan mereka kepada Sua. Mereka melakukan apapun yang mereka bisa. Bahkan zombie pun diajak berolahraga. Tidak lupa Jungwan memotret setiap momen dan membuat sebuah buku catatan pelatihan. Keesokan harinya pemerintah mengatakan jika penurunan virus zombie telah mencapai titik terendah. Pemerintah juga akan memberikan hadiah sebesar 100 juta won bagi orang yang melaporkan adanya zombie untuk memutus penyebaran virusnya. Singkat waktu, beberapa bulan pun telah berlalu. Terlihat Sua sudah mengalami banyak kemajuan. Saat Jungwan meminta untuk tidak menggigit, pelan-pelan dia mau menurut. Sekarang Jungwan mencoba melatih Sua untuk berbicara, tapi tampaknya hal itu masih sangat sulit untuk dia lakukan. Dia pun diledek oleh si kucing karena si kucing malah dengan mudah mengucapkan kata nenek. Si nenek kemudian meminta Jungwan membelikan kosmetik untuk Sua. Ketika berada di toko, dia tidak sengaja melihat Yeonhwa yang merupakan cinta pertamanya dulu. Dia kemudian diantar pulang oleh Yeonhwa. Ternyata Yeonhwa adalah seorang guru yang dipindahkan ke desa ini. Selain itu, dia juga pandai dalam kendo. Dia bertanya kenapa Jungwan datang ke desa. Dia pun berkata jika dia datang hanya untuk melihat-lihat. Dia juga tinggal di rumah ibunya bersama kucing dan putrinya. Mendengar Jungwan memiliki seorang putri, Yeonhwa pun sempat kaget karena dia tidak mengetahui hal tersebut. Yeonhwa yang ingin mampir ke rumahnya tentu saja langsung ditolak oleh Jungwan. Karena pasti akan menjadi masalah jika Yeonhwa mengetahui Sua adalah zombie. Jungwan kemudian memilih turun dari mobil meskipun jarak ke rumahnya masih sangat jauh. Malam harinya dia menemui Dongbae dan memberitahunya. Tapi si kampret malah mengundang Yeonhwa datang ke tempat itu. Yeonhwa yang diberitahu jika Sua sedang sakit otak menyarankan agar dia disekolahkan saja di tempatnya mengajar. Karena itu adalah sekolah cabang dan hanya terdapat 3 murid. Yeonhwa pasti bisa mengurus Sua dengan baik. Mendengar itu, Jungwan mengatakan jika putrinya lebih baik belajar di rumah saja. Dari TV, mereka mendengar jika pemerintah menilai saat ini perang melawan virus zombie hampir berakhir. Tiba-tiba saja Yeonhwa nyeletuk jika dia sangat membenci zombie. Itu disebabkan karena tunangan Yeonhwa juga terinfeksi. Meskipun terasa berat, terpaksa dia menghabisi tunangannya sendiri. Sejak saat itu, dia selalu melaporkan adanya zombie dan juga menghabisi zombie yang dia temui. Lagi pula, sekarang sudah tidak ada lagi zombie yang tersisa. Mendengar perkataannya tentu saja membuat mereka berdua semakin panik. Di rumah, Jungwan melihat jika Sua terlihat sangat tertarik dengan sebuah festival yang akan segera diadakan. 걔가 언제? 둘이 결혼한다고 이불 속에 들어
Keesokan harinya, Jungwan kembali ke Seoul untuk mengambil baju musim dinginnya Su'a. Saat mengambil baju-bajunya, dia tidak sengaja melihat kotak yang berisi buku harian milik Su'a. Kemudian dia pun mendapatkan halusinasi kenangannya bersama Su'a saat latihan menari. Mengingat momen kebersamaan tersebut membuat Jungwan tidak sanggup menahan air matanya. 수아가 제일 잘할 수 있는 동작이. 수아. Dia yang teringat dengan festival yang ditonton oleh Su'a langsung menyampaikan idenya kepada Dongbae jika dia berniat untuk mengajak Su'a ke sana. Siapa tahu hal itu bisa merangsang kembali ingatannya. Mendengar ide gilanya tentu saja langsung membuat Dongbae menolak. Karena jika orang-orang sadar Su'a adalah zombie, maka tamatlah riwayat mereka semua. Pulang ke rumah, Jungwan pun kaget melihat keberadaan Yonghwa yang sedang makan bersama ibunya. Tidak lama kemudian, Su'a keluar dari kamarnya. Dengan sigap, Jungwan langsung memasukkannya kembali ke dalam kamar. Tapi dari luar, Jungwan mendengar suara Su'a mirip dengan suara zombie. Sebelum dia semakin curiga, Jungwan terpaksa menyuruhnya pergi dan meminta Yonghwa untuk tidak menemuinya lagi. Keesokan harinya, si nenek mendandani Su'a agar terlihat lebih mirip manusia. Di luar, Dongbae pun datang dengan kostum Thor-nya. Ya, meskipun kemarin sempat menolak, tapi akhirnya dia setuju untuk ikut membawa Su'a ke tempat festival. Setelah Su'a selesai di makeover, mereka pun kemudian berangkat. 엄마. Setelah mengajak Su'a mencoba beberapa wahana, Jungwan kembali memperlihatkan foto Su'a saat datang ke festival dulu. Tapi respon Su'a masih sama saja. Kemudian Su'a mencium bau yang menarik perhatiannya. Apesnya mereka berdua tidak menyadari jika Su'a sudah tidak ada di belakang mereka. Sementara itu si nenek yang baru pulang kembali dikejutkan dengan Yonghwa yang ada di rumahnya lengkap bersama pedangnya. Akhirnya kecurigaan Yonghwa terbukti saat dia menemukan foto zombie Su'a. Su'a yang terus berjalan mengikuti arah bau yang dia cium tidak sengaja menabrak seorang ibu-ibu yang membuatnya terjungkal. Si ibu pun merasa aneh melihat tingkah Su'a. Ternyata Su'a mengarah ke tempat penjual daging. Saat si penjual menawarkan sebuah makanan, Su'a langsung menggigitnya dan pergi dari sana. Tentu saja si abang mengejar Su'a karena tidak membayar. Dari kejauhan, akhirnya mereka berdua berhasil menemukan Su'a. Jungwan yang sangat khawatir dengan anaknya langsung memeluk putrinya. Dan tanpa diduga, Su'a bisa mengatakan sebuah kata yaitu churros yang merupakan nama dari makanan yang dia makan. Mendengar itu tentu saja membuat Jungwan sangat gembira karena Su'a kembali menunjukkan kemajuan. Di rumah akhirnya kita mendapatkan sebuah fakta. Jika sebenarnya Su'a bukanlah anak kandung dari Jungwan, melainkan anak dari kakak perempuannya. Jadi, dulu kakak perempuannya menikah dengan ayah kandung Su'a yang merupakan seorang laki-laki bejat dan tidak bertanggung jawab. Yang dia pedulikan hanyalah uang. Hal itu pun membuatnya selalu bertengkar dengan ibunya Su'a. Jungwan sebagai paman memilih membawa Su'a ke Seoul dan ikut merawatnya. Suatu hari, Jungwan yang baru berusia 24 tahun merayakan hari ulang tahunnya bersama teman-temannya dan meninggalkan Su'a sendiri di rumah. Tidak lama si kakak menelponnya.
Jungwon juga meminta si kakak agar cepat kembali jika dia memang peduli dengan anaknya. Tapi naasnya, si kakak harus tewas hari itu setelah mengalami kecelakaan. Dari situlah Jungwon mengambil keputusan untuk menjadi ayahnya Suah. Sedangkan untuk ayah kandungnya Suah, dia malah mengambil semua uang asuransi istrinya dan sudah menikah lagi. Tidak lama kemudian, Jungwon dan yang lainnya juga pulang ke rumah. Mereka kembali dibuat kaget karena Yeonhwa sudah berada di rumah. Ketika Yeonhwa ingin menyerang Suah, dengan sigap Jungwon langsung melindunginya. Melihat ayahnya disakiti membuat Suah kembali agresif dan akan menyerang Yeonhwa. Tapi Jungwon langsung menyuruhnya untuk diam. Melihat Suah yang mau menuruti perintah Jungwon membuat Yeonhwa kaget karena ada zombie yang mau patuh pada manusia. Setelah keadaan lumayan tenang, mereka kembali mendapatkan masalah. Setelah kepala desa mengetahui jika si nenek memiliki cucu yang berumur 15 tahun, dia yang tidak ingin sekolahnya ditutup menyuruh si nenek agar menyekolahkan cucunya. Jika tidak, si kepala desa akan membawa orang dari kantor pendidikan ke rumah si nenek. Mendengar itu, Yeonhwa mengatakan biarkan saja Suah bersekolah. Lagi pula dia tidak pernah menggigit orang lain. Biarkan Suah membuktikan dirinya berbeda dari zombie yang lain. Jika Jungwon menolak, maka dia akan memberitahu pemerintah. Karena tidak ada pilihan lain, Jungwon pun setuju dengan usulan dari Yeonhwa. Ketika berada di sekolah, Yeonhwa mengenalkan Suah kepada murid lain dan mengatakan jika Suah belum lama ini mengalami kecelakaan besar. Jadi dia hanya bisa berbicara dengan pelan. Dari luar, Jungwon yang khawatir terus memperhatikan putrinya. Dua murid perempuan yang melihat Suah datang dari Seoul dengan tengilnya malah membulinya dan dengan sengaja mengobok-ngobok mukanya Suah. Hal itu pun membuat kedua bola matanya berpencar. Jungwon yang panik kemudian mengembalikan posisi bola matanya. Saat jam olahraga, salah satu wanita mengajak Yeonhwa untuk bermain basket. Dia meminta Yeonhwa menjadi tim dari Suah. Padahal sebenarnya itu adalah niat busuk mereka untuk membuli Suah. Yeonhwa yang melihat Suah dengan muka yang menyeramkan tidak sengaja mengoper bola ke arahnya dengan sangat keras. Hal itu pun membuat wajah Suah penyok terkena hantaman bola. Momen kocak pun terjadi saat Dongbae berusaha mengembalikan wajah Suah. Awalnya sempat berhasil, tapi wajahnya Suah kembali penyok di sisi satunya. Setelah dibetulkan lagi, syukurnya wajah Suah bisa kembali normal. Dari luar, Yeonhwa datang karena merasa bersalah. Dari kejauhan, murid lainnya juga ikut datang melihat Suah meskipun dari jauh. 미친 거 아니야? Ketika berada di rumah, si nenek mengajak Suah bermain kartu. Dan terlihat Suah mulai bisa tertawa. Kemudian dari luar ada orang mengetuk pintu. Saat si nenek membukanya, tanpa diduga ayah kandung Suah tiba-tiba datang ke sana. Dia datang ke sana untuk membawa Suah pergi. Karena ternyata si ibu-ibu yang ditabrak oleh Suah waktu di festival merekam kelakuan Suah dan videonya sudah menjadi viral. Tentu saja tujuan utama si kampret ini adalah untuk mendapatkan imbalan uang jika dia menyerahkan Suah kepada pemerintah. Jungwon yang baru mendapatkan kabar dari ibunya langsung mengejar si kampret yang sudah membawa Suah. Setelah berhasil mencegatnya, tanpa basa-basi dia langsung menghajar si kampret dan membebaskan Suah. Akhirnya mereka pun terlibat adu mekanik dan hal itu disaksikan oleh Suah. Ketika Jungwon mengajarnya,
Si kampret mengatakan jika video Sua saat di festival sudah viral dan semua orang sedang mencari Sua. Dia mengatakan jika Jungwon tidak ingin dipenjara, ayo datang bersama ke kantor polisi dan hadiahnya mereka bisa bagi dua. Mendengar jika semua orang sedang mencari putrinya membuat Jungwon terdiam dan sedikit lengah. Momen itu pun digunakan si kampret untuk menyerang balik Jungwon. Sua yang melihat ayahnya dihajar membuatnya kembali agresif dan langsung menggigit leher si kampret. Tentunya hal itu membuatnya juga berubah menjadi zombie dan berakhir dipentung oleh Jungwon dan dipastikan dia tutup usia malam itu juga. Setelah mengetahui kondisinya semakin kacau, ditambah orang-orang sedang mencari Sua, Jungwon memutuskan untuk meninggalkan desa tersebut. Dia memberitahu hal itu kepada Dongbae dan setelahnya dia kembali pulang ke rumah. Si nenek yang mendengar niat Jungwon dari Dongbae memutuskan untuk ikut pergi bersama anaknya. Begitu juga si kucing Oyen. Keesokan harinya, setelah selesai mengemasi barang-barang, sebelum pergi, dia memberikan si nenek sebuah surat dan mengatakan tolong berikan surat ini kepada Yonghwa karena dia tidak sanggup memberikannya sendiri. Kebetulan saat itu Yonghwa bertemu dengan si nenek dan langsung memintanya masuk ke dalam mobil. Si nenek yang terlihat ragu memberikan surat tersebut disadari oleh Yonghwa. Tapi saat akan memberikan surat itu, si nenek melihat jika terdapat mobil tentara yang sedang menuju ke rumahnya. Dia pun meminta agar Yonghwa putar balik. Setelah dia tidak bisa menghubungi nomor Jungwon, dia pun membuka surat tersebut. Ternyata surat itu adalah sebuah perpisahan yang ditulis oleh Jungwon. Dia sengaja pergi tanpa mengajak orang lain karena tidak ingin orang lain terkena masalah. Saat akan pergi, Jungwon melihat dari kejauhan jika mobil tentara sedang menuju ke sana. Begitu juga dari arah laut, yang artinya jika Jungwon sudah terkepung. Karena sadar dirinya sudah melakukan kesalahan yang fatal karena telah menyembunyikan keberadaan zombie, dia pun sudah pasrah jika harus menerima hukuman. Tapi dia memohon agar putrinya tidak dihabisi. Karena permintaannya tidak bisa dikabulkan, Jungwon yang hanya ingin selalu bersama dengan putrinya dengan nekat menyuruh Sua untuk menggigitnya. Karena hanya itu satu-satunya cara agar mereka tetap bisa bersama. Tentara yang sudah berhasil menjebol pintu langsung disuruh oleh komandan melepaskan tembakan. Dengan sigap, Jungwon kembali melindungi putrinya yang mengakibatkan dia harus terkena tembakan. Melihat ayahnya terluka, secara pelan-pelan Sua seperti bisa mengatakan sesuatu. Hal itu pun membuat si komandan menghentikan tembakan. Dengan ajaibnya, Sua bisa mengatakan kata ayah dan terus memanggil Jungwon. Di momen ini, gua tidak bisa lagi menahan air mata yang menetes. Karena dari awal kita disajikan momen kocak, tapi akhirnya kita diperlihatkan momen sedih di mana begitu kerasnya perjuangan seorang ayah untuk melindungi putri kesayangannya, meskipun itu bukanlah anak kandungnya. Setelah dari momen itu, Sua dengan ajaib bisa kembali menjadi manusia dan sembuh total dari virusnya. Saat terbangun, dia langsung menanyakan keberadaan ayahnya. Untungnya Jungwon masih selamat meskipun masih dalam keadaan koma. Sebuah fakta kembali terungkap karena Jungwon yang melakukan pelatihan kepada Sua,
Dia sempat terkena beberapa gigitan meskipun tidak parah. Dan seiring berjalannya waktu, tubuh Jungwon membuat antibodi untuk virus tersebut. Itulah yang membuat Jungwon tidak berubah menjadi zombie. Dan dokter juga telah menyuntikkan Su'a dengan antibodi yang dimiliki oleh Jungwon. Itu juga yang membuat Su'a bisa kembali menjadi manusia. Si nenek kemudian memberikan Su'a buku catatan milik Jungwon saat dia melatih Su'a. Sontak melihat perjuangan ayahnya membuat Su'a tidak bisa membendung tangisnya. Setelah beberapa waktu berlalu, Su'a yang kembali menjadi manusia akhirnya mengikuti kompetisi menari yang selama ini dia persiapkan. Momen itu direkam oleh Yonghwa dan diperlihatkan kepada Jungwon. Mendengar lagu kesukaan putrinya, secara ajaib terlihat jika jari Jungwon bisa bergerak. Artinya, tidak lama lagi dia akan sadar dari komanya. Dan film pun berakhir. Konnichiwa.